Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kembali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, di samping kita berharap pahala dari setiap huruf yang kita baca berupa 10 kebaikan. Maka tidak ada yang rugi. Tidak ada ruginya orang yang berkenan untuk mampir, untuk duduk di taman di antara taman-taman surga ini, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, majelis ilmu adalah taman di antara taman surga. Maka kita berharap ketika kita bisa masuk ke dalam taman surga di dunia ini, semoga nanti Allah masukkan kita ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan di kisah Ashabul Kahfi yang bagian terakhir insyaallah. Di kisah yang pertama dan bagian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah, teruslah membaca apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu wahai Rasulullah. Jadi perintah Allah di ayat sebelumnya, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu tilawah Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu melafadzkan Al-Quran. Walaupun banyak orang yang mendustakan, banyak orang yang tidak menerima, belum siap menerima kebenaran Al-Quran, tetap bacalah. Kemudian perintah kedua disampaikan di ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu ketika engkau sedang bersama dengan mereka yang kerjaannya adalah beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini dua perintah ini. Perintah pertama disuruh untuk membaca Al-Quran. Perintah yang kedua disuruh untuk memilih teman, membersamai teman yang soleh. Ternyata ini solusinya. Di awal sekali ketika kita akan membahas surah Al-Kahfi, di muqaddimah kita sampaikan surah Al-Kahfi ini sebagaimana Nabi SAW, barang siapa yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu datang dengan membawa 4 fitnah yang besar. Fitnah yang pertama adalah fitnatuddin, fitnah dalam urusan agama atau keyakinan. Orang akan digoyang keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Apakah dia tetap kokoh beriman atau justru geser keimanannya menjadi kafir, kemudian menjadi pengikut Dajjal. Nah, fitnah yang pertama, fitnatuddin, fitnah agama ini diwakili oleh kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana sekelompok pemuda ini, kalau mereka bertahan di rumahnya, bertahan di tengah-tengah masyarakatnya, imannya khawatir nanti akan goyah, imannya khawatir nanti akan luntur,
karena kuatnya tekanan dari masyarakatnya, karena kuatnya permusuhan dari masyarakatnya kepada mereka yang tidak sama agamanya, keyakinannya dengan keyakinan yang diikuti oleh mayoritas masyarakat. Maka ketika mereka khawatir kalau tetap bertahan di rumah, khawatir nanti iman mereka yang jadi taruhannya, maka mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri sebagaimana yang sudah kita sampaikan panjang. Maka mereka kemudian dipertemukan, yang tadinya tidak kenal, mereka dipertemukan oleh Allah satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka bersepakat masuk ke dalam gua untuk saling menjaga keimanan mereka satu dengan yang lain. Maka ini solusinya. Solusi yang pertama, bahwa agar iman kita tetap kokoh di masa, di zaman yang nanti fitnah itu semakin kuat. Seperti hari ini sudah sangat terasa sekali fitnah itu, godaan itu merongrong atau menguji keimanan kita dengan kondisi yang hidup yang cukup sulit, dengan keadaan yang cukup semrawut, carut marut, sedikit banyak mengganggu keimanan kita, menggoyahkan keimanan kita, dan ini belum seberapa. Karena yang paling dahsyat nanti sebagaimana Nabi sampaikan, ada di antara kalian yang pagi beriman, sorenya sudah kafir. Ada di antara kalian yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Itu nanti fitnahnya sudah sangat kuat, sampai orang bahkan tidak bertahan beriman 24 jam, tidak bertahan. Pagi beriman, sore sudah kafir, sudah murtad. Atau sorenya beriman, besok paginya sudah murtad. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya nanti fitnah yang akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Kalau Nabi sudah menyampaikannya, pasti terjadi. Dan maha baiknya Allah, Allah sudah memberikan kita petunjuk, Allah sudah memberikan kita cara untuk bisa menjaga keimanan kita agar tetap bertahan dalam diri kita, tetap kuat walaupun badai fitnah, badai cobaan itu menerpa kita. Yaitu di dua ayat ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, terus tilawah, terus baca artinya, terus baca tafsirnya. Maka itu yang pertama, dan yang kedua, wasbir, sabar, dan bersabarlah ketika bergaul dengan orang-orang saleh. Jadi ini dua hal ini yang menjadi solusi ketika fitnah menimpa agama, menimpa keyakinan, maka dua hal ini yang akan menjadi jalan keluarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ketika fitnah tudin itu terjadi, maka solusinya adalah bergaul dengan orang-orang soleh dan terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena dua hal ini akan menjaga keimanan seseorang, menguatkan keimanan seseorang. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, ternyata bergaul dengan orang baik itu butuh kesabaran. Karena bisa jadi orang yang baik, orang yang soleh ini dari sisi dunia kurang, dari sisi yang lain kurang, sehingga kita tetap disuruh bersabar. Sebagaimana Nabi sangat bersabar membersamai ashabus suffah, mereka yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, mereka yang tidurnya, yang tinggalnya di emperan masjid, di sisi masjid. Jadi Nabi bahkan, bentuk kesabaran Nabi adalah Nabi yang mikir, jangankan dapat hasil dari mereka, Nabi yang sering tekor. Nabi harus mencarikan makan untuk mereka ketika makanan tidak ada misalkan. Nabi harus berpikir bagaimana menanggung kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari. Makanya kalimatnya langsung, sabar yang sabar. Kalau bareng-bareng dengan orang soleh, orang baik itu yang sabar. Jangan berharap dunia dari mereka, karena ya mereka sendiri secara dunia dibuat kurang oleh Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini tidak melekat dalam hati mereka. Maka nanti di kisah yang kedua disebutkan tentang dua orang yang sangat berbeda keadaannya. Dua-duanya ini bersaudara, berkawan, tapi nasibnya berbeda secara duniawi. Nanti akan disampaikan. Nah, yang jelas di ayat ini sudah kita sampaikan kemarin, yang sabar. Kalau dengan orang soleh itu, orang baik itu yang sabar.
Kemudian teman yang baik itu, teman yang soleh itu menjadikan dunia kita indah, menjadikan dunia kita itu berwarna, menjadikan dunia kita itu Masya Allah terasa nyaman untuk kita tinggali, kita tempati. Dan kemarin kita sampaikan memandang orang soleh itu menyejukkan mata. Mengingat Allah kebalikannya adalah mengikuti hawa nafsu. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan waqul, dan katakan wahai Nabi, al-haqqu, kebenaran itu, kebenaran yang mutlak itu mir rabbikum, datangnya dari sisi Rabbmu. Bahwa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi dari sisi Allah itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi keraguan seharusnya. Kalau orang beriman, nyata-nyata beriman, benar keimanannya, maka akan dia percaya 100% apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun yang disampaikan Nabi sudah terjadi, maka alhamdulillah itu menguatkan keimanan. Tetapi kalau yang disampaikan Nabi belum terjadi, maka pasti akan terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi ketika di Madinah dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi dikepung oleh pasukan Ahzab, Nabi mengatakan di tengah-tengah sahabat, ketika Nabi memecahkan batu besar, di saat para sahabat kelelahan, tidak sanggup tenaga mereka untuk memecahkan batu besar yang ada di parit. Begitu batu itu dipukul oleh Nabi dengan pukulan pertama, keluar cahaya. Kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar. Istana di negeri Syam, aku diperlihatkan istana di negeri Syam. Pukulan yang kedua dihantamkan ke batu, kemudian keluar cahaya lagi. Aku diperlihatkan istana di negeri Persia. Pukulan ketiga dibantamkan lagi ke batu tersebut, kemudian keluar cahaya yang ketiga, dan Nabi mengatakan, aku telah diperlihatkan istana di negeri Yaman. Bayangkan dalam kondisi Nabi dan para sahabat kesulitan, perang Ahzab yang digambarkan kesulitannya seperti seorang wanita yang sedang mau melahirkan, merasakan masa-masa mau melahirkan, masa-masa paling berat, dan itulah perang Ahzab. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan itu, di tengah-tengah suasana yang mencekam itu, tiba-tiba Nabi menyampaikan kabar gembira itu. Aku diperlihatkan 3 istana dari 3 kerajaan besar yang ada di dunia, dan 3-tiganya akan menjadi milik kaum muslimin. 3-tiganya akan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena Nabi yang menyampaikan, maka para sahabat tidak ada yang meragukan. Yang meragukan hanya orang-orang munafik. Mereka mengatakan, apa-apaan itu Muhammad? Dia mengatakan akan menaklukkan Persia, Romawi, dan istana di Yaman. Kita sekarang saja, seseorang di antara kita mau pipis saja tidak berani karena kondisi yang menakutkan. Kita mau sekedar keluar saja, pergi untuk menunaikan hajat saja kita tidak berani karena kondisi yang sangat mencekam. Kok tiba-tiba dia bilang begitu? Makanya orang-orang munafik yang nanti meragukan, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mengatakan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan itu cuma omong kosong. Itu orang munafik. Tapi orang beriman, begitu pasukan Ahzab betul-betul datang, justru mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Begitu parit selesai digali, mereka melihat pasukan Ahzab benar-benar datang, justru kalimat yang terlontar dari orang-orang beriman, inilah apa yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi beda. Sudut pandangnya jauh bertolak belakang beda. Yang satu merasa itu omong kosong, itu bohong, itu hanya khayalan. Tapi yang satu keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam itu justru dilihat dari sudut pandang yang lain. Oh betul ini yang Allah janjikan. Oh betul ini yang Rasul sudah sampaikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Justru buat mereka, begitu pasukan Ahzab betul-betul datang, 10.000 pasukan yang akan menghancurkan Madinah, betul-betul mereka lihat
justru menambah keimanan dan kepasrahan mereka kepada Allah. Maka begitulah seharusnya kita orang beriman. Memang betul kita tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nanti kita bertemu Nabi di surga. Tapi apa yang disampaikan Nabi masih kita dengar hari ini, lewat lisan para ustadz, lewat lisan para masyayikh, lewat lisan para kiai yang menyampaikan ilmu kepada kita, membacakan hadis untuk kita. Itu firman, itu sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus imani dengan keimanan yang sempurna, keimanan 100%, tidak boleh ada keraguan. Belum lagi nanti ketika Nabi menyampaikan kalian akan menaklukkan Konstantinopel dan Romawi. Itu kalimat disampaikan Nabi di Madinah. Begitu kaum muslimin punya kesempatan, mereka berlomba-lomba, para sahabat berlomba-lomba ingin mewujudkan sabda Nabi itu. Dan bayangkan, butuh waktu 800 tahun kurang lebih. Dari sejak Nabi menyampaikannya sampai benteng itu betul-betul bisa ditaklukkan, butuh 800 tahunan. Dan tidak ada itu orang beriman meragukan, gimana nih kok kita nggak bisa, kok kita gagal, kita kalah terus, kemudian menyerah. Tidak. Justru kalimat Nabi, sabda Nabi itu menjadi amunisi, menjadi penggerak. Kalau hari ini gagal, mungkin cara kita yang kurang, usaha kita yang belum maksimal, mungkin tipu daya kita yang belum kita maksimalkan semuanya. Jadi bukan menyalahkan sabda Nabi, tapi kita mengevaluasi. Jadi kalimat Nabi itu diletakkan di atas segala-galanya, tentu setelah firman Allah. Kalau ada yang belum terwujud, itu kita lihat diri kita. Oh, jangan-jangan kita yang belum maksimal. Oh, jangan-jangan kita yang belum sempurna dalam berikhtiar. Maka bayangkan, 800 tahun sabda Nabi itu baru terwujud dari sejak Nabi mengucapkannya, dan masih ada satu kota yang belum ditaklukkan, Roma, di Italia. Jadi bayangkan ketika Nabi sudah menyampaikannya kurang lebih 1500 tahun yang lalu, dan dua kota ini disebutkan secara berurutan. Ketika Nabi ditanya mana yang lebih dulu ditaklukkan, Nabi menyebutkannya Konstantinopel. Sedangkan yang Romawi sampai hari ini kita belum melihat. Romawi nanti akan jatuh, atau Roma akan jatuh ke pangkuan kaum muslimin, dan pasti akan terjadi. Pasti. Karena nggak mungkin Nabi mengucapkannya berbarengan, kemudian yang terjadi cuma satu, tidak mungkin. Nah, seperti itu juga yang harusnya menjadi keyakinan kita orang beriman. Memang belum kita lihat tanda-tandanya. Tapi jangan sampai kita mengatakan jangankan menaklukkan Vatikan, menaklukkan Roma, kondisi kita saja yang sulit carut marut seperti ini. Iya, hari ini memang kondisi kita belum ideal, belum baik, tapi sabda Nabi tidak mungkin salah. Itu jadi waqul al-haqqu mir rabbikum, bahwa kebenaran mutlak itu apa yang datang dari sisi Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah begitu, Allah sudah menegaskan, ini loh yang benar, ini loh yang hak, maka Allah menyampaikan, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, ya silakan kafir. Jadi seolah-olah ayat ini memberikan pilihan, Pak. Tadi sudah ditegaskan di awal, kebenaran mutlak itu apa yang dibawa oleh Rasulullah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya seolah-olah Allah memberikan pilihan. Padahal itu bukan pilihan. Seolah-olah Allah mengatakan yang mau beriman silakan beriman, yang mau tetap kafir silakan kafir. Tidak. Pilihan ini adalah justru untuk mengancam. Kalau sudah tahu yang benar itu apa yang Allah hadirkan, apa yang Rasulullah sampaikan, kok masih tetap ngeyel, tidak mau beriman, ya silakan. Silakan tetap kafir. Kami akan siapkan neraka untuk kalian. Bagi yang yakin beriman, silakan beriman, kami akan siapkan surga untuk kalian. Jadi seolah-olah ini memberikan pilihan, dan biasanya kalau pilihan kita boleh pilih, tapi pilihan ini Allah sampaikan untuk memberikan ancaman. Saking tadi ya, saking sudah dijelaskan, kok masih tetap ada yang ngeyel, ada yang tidak beriman, ya silakan. Silakan saja, sakarepmu. Allah sudah menyiapkan yang beriman akan diberikan pahala terbaik,
dan yang kafir akan diberikan siksaan yang sangat mengerikan. Makanya di ayat selanjutnya, di lanjutan ayat ini Allah menyampaikan, ketika Allah menyampaikan faman sya, barang siapa yang mau beriman silakan beriman, wa man sya, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, sesungguhnya kami sudah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, dan orang yang paling zalim adalah mereka yang kafir, mereka yang musyrik. Sudah dijelaskan, sudah ditegaskan, sudah diberitahu kalau Allah yang memberikan, mencukupi kita rizki, kebutuhan kita di dunia. Kok masih ingkar, kok masih menduakan Allah, kok masih menyekutukan Allah? Maka tidak ada yang lebih zalim di muka bumi ini selain mereka yang musyrik, selain mereka yang kafir. Maka Allah mengancam, sesungguhnya kami sudah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim itu naron, neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolak dari neraka ini mengepung mereka nanti. Mengepung mereka orang-orang zalim ini, gejolak panasnya api neraka ini nanti akan meliputi mereka, mengenai mereka dari semua sisi. Namanya orang panas, kepanasan biasanya haus. Maka Allah menyampaikan, wa iyastaghitsu, kalau mereka kepanasan kemudian merasakan haus, kemudian mereka minta minum, minta tolong, minta minum, maka mereka akan diberikan minum. Yughatsu, mereka akan diberikan apa yang mereka minta. Tadi ya, namanya orang kepanasan, tentu yang dicari biasanya haus, kemudian dicari adalah air. Ketika mereka minta air, lihat, yughatsu, mereka diberi air, bimain, dengan air, kal muhli. Airnya ini, air yang ada di neraka ini, selain dia bau, hitam, menjijikkan, kemudian dia keras dan panas. Itu al-muhl. Jadi al-muhl itu menggabungkan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam minuman. Warnanya seburuk-buruk warna, hitam, kemudian aromanya seburuk-buruk aroma atau bau, sangat busuk baunya. Kemudian akhirnya tidak nyaman untuk diminum, ghalil, keras, ditambah sangat-sangat panas, sebagaimana tembaga yang dilelehkan, sebagaimana besi yang dicairkan. Orang sudah kehausan karena kepanasan di neraka, gejolaknya api neraka itu mengenai mereka semuanya. Kemudian mereka kehausan, begitu diberi air yang dihadirkan seperti tadi, baunya busuk, warnanya hitam mengerikan, kemudian keras dan panas. Terpaksa mereka harus minum karena mereka betul-betul sangat kehausan. Begitu air itu didekatkan, bayangkan ini baru didekatkan saja, yashwil wujuh, asapnya dari air di neraka itu, yashwil wujuh. Yashwi itu seperti kata menggoreng. Jadi uapnya saja itu begitu mengenai wajah mereka, rontok semua daging yang ada di wajah. Luruh semua daging yang ada di wajah mereka. Itu baru asapnya saja. Itu baru asapnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk rumah untuk kembali, untuk beristirahat, tapi yang ada bukan istirahat. Semoga Allah menjaga kita semua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita, amin. Jadi ini gambarannya, Pak. Jadi kalimat tawaran tadi bukan tawaran silahkan pilih, bukan. Tapi itu saking orang sudah jengkel. Ibarat kita mengingatkan seseorang, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan baik-baik, tetap ngeyel. Maka biasanya kan kita bilang gitu, wes karepmu, terserah, kan gitu kan. Nah itu seolah-olah Allah sudah wes nggak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes karepmu, terserah.
Mau beriman ya monggo, mau kafir ya monggo. Jadi orang sudah, Allah saja sampai sudah enggak gubris lagi. Itu saking kebangetannya. Saking kebangetannya luar biasa. Tapi tetap Allah mengancam dengan sisaan neraka seperti tadi. Yang Allah gambarkan cuma asapnya, asap panasnya, air yang nanti akan pasti diminum. Karena Allah akan buat mereka terpaksa untuk diminum. Ini gambaran hadisnya disebutkan di sini. Suradik, kata suradiku ini, dia tempat nanti yang ada di neraka, dia akan memiliki 4 dinding, sehingga orang tidak mungkin bisa keluar dari neraka tersebut. Setiap dindingnya tebalnya, setiap dinding yang ada di tempat neraka tersebut tebalnya Pak 40 tahun perjalanan. Gimana kita membayangkan ini? Jadi kalau ada ruangan dengan 4 dinding seperti ini, tebalnya dinding neraka itu nanti 40 tahun perjalanan. Disampaikan hadisnya seperti itu. La suradikun nar arba'u judur. Li suradikin nar arba'u judur. Jadi tempat di neraka tadi memiliki 4 tembok. Kasafatu kulli jidarin masafatu arba'ina sanah. Ketebalan setiap dindingnya itu perjalanan 40 tahun. Kemudian tentang orang kafir yang diberi minum tadi, Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan di sini, idza jaa ahlun nar, ketika penduduk neraka ini merasa kelaparan, kepanasan, disiksa tadi, bukan hanya haus tapi juga lapar, istaghatsu, maka mereka minta tolong. Lapar, minta makanan, apa yang dihadirkan? Yughatsu bi syajaratis zaqqum. Maka mereka akan diberikan makanan itu berupa pohon zaqqum. Jadi ada pohon yang terkena api tapi dia tidak terbakar. Ada pohon yang seluruh batang-batangnya dipenuhi dengan duri-duri tajam. Dan makanan itu yang nanti akan dipaksakan untuk dimakan oleh penduduk neraka. Pasti akan dimakan. Bisyajaratil zaqqum. Fa'akalu minha, maka mereka terpaksa. Karena terpaksa untuk makan itu, fakhtalasat juludu wujuhihim. Begitu makanan itu masuk ke mulutnya, semuanya hancur. Semua daging-daging di wajahnya hancur. Kemudian ketika mereka kehausan, mereka minta minuman, fayughatsuna bima'in kalmuhl. Maka mereka didatangkan dengan minuman yang tadi kita sampaikan tadi. Kalau itu orang kafir, maka di ayat selanjutnya Allah imbangi dengan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang Allah minta di sini bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi keyakinan itu, keimanan itu harus diaplikasikan dalam amal perbuatan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah melupakan pahala dari amal terbaik mereka. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan dicatat di sisi Allah dan Allah akan berikan pahalanya dengan sempurna. Makanya sampai Allah menyampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mau beramal walaupun amal itu seberat dzarrah. Kita sudah pernah menyampaikan dzarrah itu bukan lagi biji sawi, Pak, lebih kecil. Jadi dzarrah itu pernah kita sampaikan ya. Kalau kita lihat di rumah kita ada genteng yang bolong, kemudian ada cahaya matahari yang masuk. Di cahaya matahari yang masuk itu di dalamnya kita suka lihat ada yang terbang-terbang. Debu-debu yang terbang itu, itulah ukuran dzarrah, Pak. Jadi salah satu penafsirannya, dzarrah itu ya tadi debu berterbangan yang kita lihat dari cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita itu, yang terbang gerak-gerak
Itulah dzarrah itu seperti itu. Atau yang lebih mudah lagi, kalau kita meletakkan tangan kita di atas pasir, tentu ada yang nempel. Kemudian kalau kita gerakkan yang rontok satu persatu, setiap butiran dari pasir yang rontok tadi, itulah ukuran dzarrah. Loh yang seperti itu loh tetap Allah berikan balasan. Makanya tidak salah kalau Nabi sampai menyampaikan ittaqun nar, jauhkan diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan setengah biji kurma atau buah kurma. Jadi jangan-jangan sedekah yang sedikit tadi itu yang nanti akan menyelamatkan kita dari neraka. Jadi nggak perlu tadi ya. Sedekah nggak perlu nunggu punya banyak. Sedekah atau wakaf atau infak tidak perlu nunggu nanti punya banyak, punya berkelebihan. Apa yang ada sisihkan saja. Apa yang ada berikan saja. Karena tadi kalimat Nabi sampai begitu. Jangan-jangan masa setengah kurma kita tidak punya, pasti punya. Jangankan setengah kurma, 1 kurma, 5 butir kurma, setengah kilo kurma kita punya. Dan kita sanggup untuk menginfakkannya. Saking Nabi mendorong kita untuk berinfak. Jadi tidak ada yang sia-sia. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang pahala orang yang bagus amalnya. Bukan yang banyak amalnya. Sekali lagi kita diingatkan di Al-Quran, yang Allah minta adalah amal terbaik, bukan amal terbanyak. Dan kriteria amal yang terbaik itu, yaitu dia yang dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau melakukan perbuatan kebaikan banyak tapi tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah, haba'an mansura, dia tidak ada nilainya nanti. Di sisi Allah tidak ada nilainya. Jadi yang Allah minta, kalau amal itu adalah amal yang terbaik, maka Allah akan catat pahalanya di sisi Allah dan Allah akan berikan pahalanya dengan sempurna. Maka setiap kebaikan yang ikhlas karena Allah, maka dia tidak akan sia-sia. Atau kalimat yang lain, Imam Malik itu pernah ditanya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau yang ngarang nulis kitab Al-Muwatta. Nah di zamannya Imam Malik, yang nulis kitab dengan judul yang sama Al-Muwatta itu banyak. Dan kitab-kitab hadis di zaman beliau juga banyak. Maka ketika beliau mengarang kitab Al-Muwatta, beliau ditanya oleh orang-orang, "Wahai Imam, mengapa engkau perlu menulis lagi kitab hadis? Bukankah di luar sana kitab hadis banyak?" Jawaban Imam Malik sederhana. Kenapa engkau perlu membuat lagi, menulis kitab hadis? Apakah nanti orang-orang akan menggunakan kitabmu ini? Lihat kalimatnya beliau. Dan ini jadi kaidah buat kita semuanya. Maka nalillahi yabqa. Apapun, kalau dia dilakukan ikhlas karena Allah, maka dia akan abadi. Jadi apapun, amal apapun, karya apapun, kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka amal itu akan abadi. Hari ini kita lihat, Imam Malik sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi kitabnya masih dikaji, kitabnya masih dipelajari. Walaupun di Indonesia kurang familiar, tapi Masya Allah, di Timur Tengah, di luar sana, bahkan ada syekh yang sangat terkenal di YouTube, Syekh Said Al-Kamali. Beliau sampai punya majelis, majelisnya dibuat seperti majelisnya Imam Malik. Beliau Masya Allah masih muda, tapi kalau menyampaikan ilmu tidak pernah pakai kitab. Semua dari hafalan beliau. Dan tadi beliau punya majelis seperti majelisnya dibuat seperti majelisnya Imam Malik. Jadi saking luar biasanya. Di kita memang tidak familiar. Tapi Masya Allah yang tidak jauh dari beliau Imam Syafi'i misalkan. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i dengan karya-karyanya yang luar biasa? Imam Nawawi. Maka betul kalimat Imam Malik, maka nalillahi yabqa. Kemudian berusaha dengan amal terbaik. Apalagi kalau amal terbaik ini kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Contohnya dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Satu di antara 7 golongan itu kan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi Allah itu sangat suka, sangat senang
Kalau kita punya amal kebaikan yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tidak ada yang lain yang tahu. Jadi amal unggulan itu, amal terbaik yang kita lakukan adalah ketika kita melakukannya hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya kalau ada ibadah yang kita lakukan tidak banyak dilihat orang, maka nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Salat qiyamul lail misalkan. Jangankan orang lain, kadang loh pasangan kita loh tidak tahu kita sholat apa tidak. Kan? Istri kita, anak-anak kita loh tidak tahu yang di dalam rumah. Nah itu makanya nilainya sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau kita bisa beramal soleh dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak perlu ada yang tahu, maka itulah nanti akan menjadi amalan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, sebagaimana tadi ancaman untuk orang-orang kafir didetailkan oleh Allah ancamannya, makanannya seperti apa, minumannya seperti apa penduduk neraka, maka di ayat ini juga sama. Allah menjelaskan tentang gambaran surga dengan detail untuk orang-orang beriman, agar orang-orang beriman itu merindukan surga, merindukan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh, ulaika lahum jannatu adn. Bagi mereka Allah siapkan jannat, bukan cuma jannah. Jannat itu jamak, taman-taman, bukan cuma satu taman. Jannatu adn, surga-surga adn. Adn itu dia disebut adn ketika orang memasukinya dia tidak mungkin keluar lagi selama-lamanya. Jadi adn itu artinya al-istiqrar. Orang yang sekali masuk ke dalam surga adn ini dan dengan mendapatkan semua kenikmatannya, maka dia tidak akan mungkin keluar lagi. Dalam artian dimasukkan ke neraka tidak mungkin. Bukan hanya satu surga, jannat bahkan. Jadi mengapa dalam Al-Quran Allah banyak menyampaikan surga yang dijanjikan oleh Allah dengan kalimat jamak? Bukankah satu saja sudah cukup? Kenapa Allah perlu menyampaikan jannat, banyak-banyak surga? Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Tajri min tahtihimul anhar. Yang di surga Aden ini akan mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Sebagaimana dulu Fir'aun pernah sesumbar. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Fir'aun itu pernah sesumbar. Bukankah aku yang menguasai Mesir ini, negeri ini? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku, di bawah kekuasaanku. Karena memiliki itu membuat Fir'aun jadi berbangga diri. Kalau itu Fir'aun di dunia, maka untuk orang beriman, mereka juga akan menjadi raja, menjadi sangat istimewa di surga. Surga yang mereka dapatkan, tajri min tahtihimul anhar. Di bawah mereka akan mengalir sungai-sungai. Bukan hanya itu, yuhallawna fiyya. Mereka akan terus diberikan perhiasan. Bukan hanya pakai sendiri, Pak. Dipakaikan, dilayani. Jadi dilayani di surga itu. Bukan tidak boleh penduduk surga itu repot sendiri, tidak boleh. Penduduk surga itu merasakan kepayahan, tidak boleh. Jadi yuhallaun, perhiasan saja loh dipakai terus menerus. Karena Allah menggunakan lafaz mudhari. Yuhallauna fiha, mereka diberikan perhiasan di dalam surga tersebut. Min asawira min dhahab, gelang-gelang yang terbuat dari emas. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak dan seterusnya. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka akan terus diberikan baju. Kalau tadi dipakaikan perhiasan, maka mereka penduduk surga akan terus dipakaikan baju atau memakai baju dengan warna hijau. Warna hijau segar kayak masjid kita ini. Jadi penduduk surga di antara pakaiannya selain putih adalah hijau. Karena warna hijau itu menyejukkan mata, menyenangkan mata. Kalau putih, terlalu putih menyilaukan mata, nggak enak, nggak nyaman dilihat. Tapi kalau hijau, di masjid ini kan enak dilihatnya, seger. Karpetnya hijau. Yang penting jangan atapnya hijau. Aneh nanti gelap semua. Jadi penduduk surga pakaiannya berwarna hijau. Min sundus, dari sutra yang lembut. Wa istabrak, dan sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka nanti akan duduk bersandar di atas dipan-dipan yang sudah ditata dengan sangat rapi.
Kalau duduk begitu bersandar, kira-kira sendirian apa rame-rame, Pak? Kalau orang punya tempat kemudian sudah disediakan tempat duduk yang dia bisa duduk nyantai bersandar gitu, nah kalau sendirian kan kerasa aneh. Ngapain sendirian begitu kan? Maka Allah akan hadirkan. Di surga nanti teman-teman yang seiman dengan mereka, keluarga mereka, dan di surga nanti masing-masing akan ketemu lagi, bisa ngobrol dengan sangat nyaman. Ya, makanya kebersamaan kita ini semoga nanti Allah ganti dengan kebersamaan di surga Allah nanti. Jadi bisa duduk nyaman. Lah kan nggak mungkin kan disediakan tempat duduk yang banyak, kemudian dia cuma seorang sendiri kan nggak mungkin. Maka nanti akan didatangkan apa saja yang membuat dia bahagia. Oh dia bahagia kalau ketemu dengan keluarganya. Keluarganya akan dihadirkan selama sama-sama beriman. Oh dia bahagia kalau bisa reuni dengan teman-teman waktu dulu ngaji bareng. Allah akan hadirkan ketika sama-sama beriman. Ni'mat thawab. Dan itulah sebaik-baik balasan di sisi Allah. Wa hasunat murtafaqa. Dan itulah sebaik-baik tempat kembali, tempat pulang. Jadi kalau tadi tentang neraka Allah menyebutkan bi'sa syarab. Kalau tentang neraka Allah menyebutkan itulah seburuk-buruk minuman. Warnanya buruk, baunya menyengat, kemudian panas, tidak enak diminum. Tetapi untuk surga Allah menyebutkan ni'mas sawab. Dan itulah balasan ganjaran terbaik. Wa hasunat murtafaqa. Dan itulah tempat kembali yang baik, tempat istirahat yang terbaik. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditanya mata roha, kapan kita akan beristirahat dengan istirahat yang sempurna dengan sebenar-benarnya? Kalau selama kita di dunia, istirahat kita tidak akan pernah sempurna. Maka beliau menyampaikan istirahat yang sebenarnya itu inda awwali qadamin fil jannah, ketika sebelah kaki kita sudah memasuki pelataran surga. Semoga Allah memberikan surga itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan dari kisah pertama surah Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kisah yang kedua di surah Al-Kahfi tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat yang luar biasa tapi mereka keliru dalam menyikapi nikmat Allah. Sebagaimana tadi disampaikan kan tentang orang-orang yang tadi insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi nikmat pemberian Allah ini agar nikmat itu tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.